Kembalikan uang Agus. Kalau tidak, kita proses hukum mereka. Bang, acara dikit dulu kali ya? Di sini ya Bang ya? Oke. Bentar ya. Sebelum masuk. Yes. Oke. Bentar. Ya, hari ini kami dari tim pembela kaum lemah datang ke Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan terkait laporan polisi dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh yang berinisial G ya. Terkait dugaan tindak pidana penggelapan yang menggelapkan dana uang sumbangan donasi sejumlah 1,3 miliar. Hari ini kita memenuhi panggilan. Hari ini ada pemeriksaan terhadap korban sendiri, Agus, dan saksinya Ibu Emi Nurmala. Berarti secara tidak langsung itu karena donasinya itu dialihkan ke NTT atau seperti apa Bang? Iya, ada kemungkinan begitu nanti. Itu laporannya pas kapan Bang? Laporannya 1 bulan yang lalu, Berarti bulan Desember. Berarti sekarang lagi penuhi panggilan ya Yang Bang? memenuhi panggilan untuk pemeriksaan korban dan saksi Mbak Emi Nurmala dan Agus. Berarti ini perdana atas laporannya ke pemeriksaannya Pak sebelumnya? Iya, dari Julian Saputra. Ya mungkin ini pertama kali BAP kah apa setelah Udah laporannya? 2 kali BAP. Oh, ini kedua. Panggilan terhadap Agus dan panggilan terhadap saksi. Berarti ini ibaratnya ada tambahan bukti ya bisa dibilang nantinya? Iya, ada beberapa penambahan bukti. Gitu. Oke, siap, makasih. Di unit PPA ya Bang ya? Ya, ini PPA. Oke, siap, makasih Bang. Dampingin oleh penasihat hukum Bang Jun Pacu, tim pembela kaum lemah dan kawan-kawan yang nanti menyusul. Oke, siap, makasih Bang. Oke. Oke. Nah, ini kita datang ke unit PPA Polda Metro Jaya. Kalau mereka mencabut, kami langsung laporkan pidana. Ya, ini bukan main-main. Karena kalian mengatasnamakan donatur, kemudian mempermalukan sehingga terkesan Agus ini melakukan satu perbuatan yang salah dan tidak benar, menggunakan dana yang ternyata dana itu ada di rekening pada Novi. Oleh karena itu, teman-teman ya, walaupun bukan saya lawyernya nanti, akan melaporkan orang-orang tersebut. Dan mereka akan somasi untuk uang itu tetap dikembalikan kepada Agus. Saya berani taruhan, tidak akan ada yang berani menggunakan uang Agus, sekalipun Pak Menteri Sosial. Apalagi mereka-mereka ini yang nyimpan uang Agus, yang masuk dari rekeningnya Agus ya. Dan saya berani taruhan, baik gubernur maupun bupati maupun masyarakat NTT tidak akan mau menerima dana limpahan yang lagi bersengketa saat ini. Yang dana itu diperuntukkan adalah untuk Agus. Tidak akan ada yang... Berarti kita putuskan sekarang kesepakatan kita dari Novi uang 1,3 lah kita, anggaplah kita segitu, buletin Bang, ya. 1,3 miliar ini itu mau dikemana? Ya, rencananya akan diberikan kepada kegiatan kesejahteraan sosial yang lain pastinya Bang, ya kan? Dalam hal ini kita udah berkoordinasi dengan instansi terkait yakni Dinsos dalam hal penyaluran yang paling mudah perizinannya atau tanpa perizinan itu ke bencana alam Bang. Bencana alam. Ya. Oke. Gitu. Novi? Setuju. Setuju aja. Setuju. Jelasin dulu ya, setuju aja. Dari awal pun kan kita sudah berbaik hati Bang untuk menawarkan berkali-kali, bahkan kita bersurat, ya kan, bahkan kita bilang kita depositkan ke di rumah sakit JSC, ya berapa nominalnya kita depositkan dipakai. Berkali-kali kita reschedule, benar nggak Mas? Untuk kelopak matanya kita reschedule berkali-kali, nggak datang, ya sampai akhirnya kita dilaporin pun itu kita masih daftarin, boleh cek kok di rumah sakit JSC-nya, gitu. Jadi buat saya usaha saya sudah sangat cukup untuk Mas AS gitu. Jadi ya sudah, tanggung jawab saya sudah selesai sampai sini. Jadi saya jelaskan dalam laporan pertanggungjawaban itu Bang, itu kita sudah memberikan 2 kali upaya gitu kan, dan memang tidak ada perbaikan. Tutup buku tahun ini itu duit masih utuh dan periode TT sebagai ketua juga sudah berakhir. Ya maka selanjutnya ya kita jalankan untuk kesejahteraan sosial yang lain. Dan Abang kan juga pernah janji nih sama yayasan, kalaupun nanti ke depannya Agus tetap menagih haknya untuk berobat gitu kan, ya nanti bisa datang ke Abang. Karena ini semua bermula dari Abang dan akan berakhir di Abang. Siap. Jadi di sini 1,3 full disumbangkan ke bencana. Berarti tinggal 2 juta.
Ya. Bisa selamat yayasanmu? Ya. Maka pihak donatur yang kamu wakilkan ada 530 sekian orang itu, apakah setuju atau tidak? Kalau seandainya uang tersebut akan dialihkan ke penerima manfaat lain, tentunya kami semuanya para kuasa hukum donatur beserta dengan para donatur sejak awal memang itu yang kami inginkan. Jadi ya ini menjadi kabar baik, menjadi info yang baik untuk kami sampaikan ke para donatur yang telah memberikan kami kuasa. Ya tentunya itu luar biasa lah, ya kami sangat setuju sekali kalau itu memang terjadi. Gitu. Oke, berarti ACC ya? ACC. Ya, selamat pagi. Saya Andres Tarihorang, ya. Sedikit membahas menyangkut tentang keberadaan uang donasi Agus kekinian, ya. Sebelumnya, ya, ada pernyataan pengunduran diri sebagai kuasa hukum Teteh atau yayasannya dari bekas pengacaranya, yaitu RS, ya. Dan dari keterangan RS yang disampaikannya melalui sarana media tersebut, ya, di situ ada pernyataan daripada saudara RS yang menyatakan bahwa penempatan uang donasi yang akhirnya ditempatkan kepada orang yang membutuhkan di NTT adalah merupakan sebuah penggelapan menurut beliau, yang saya berpikir bahwa tanggapan RS di situ adalah sebuah tanggapan yang keliru, ya, yang tidak berdasar kepada hukum pidana, yaitu di pasal 372 KUH pidana yang diatur di Undang-Undang Negara Republik Indonesia tersebut, begitu ya. Adapun ya, menurut pemahaman saya bahwa keinginan untuk mengalihkan daripada peruntukan uang donasi tersebut itu adalah berdasarkan keinginan mayoritas atau keinginan quorum dari para donatur-donatur, ya. Yang saya pikir bahwa alasan itu adalah bukan sebagaimana kejahatan penggelapan yang diatur di unsur-unsur pasal 372 KUH pidana, begitu ya. Jadi sebuah pernyataan-pernyataan yang keliru dari RS, mantan pengacara atau mantan penasihat hukum yayasan Teteh tersebut, ya. Jadi untuk tidak menjadi sebuah pemahaman yang keliru juga buat para netizen atau masyarakat, karena masyarakat harus memang dicerdaskan dengan pemahaman-pemahaman hukum. Maka di situ saya berpikir saya hadir, ya, untuk memberikan penerangan-penerangan dari versi saya atas itu, begitu. Oke, demikian, terima kasih. Salam pemahaman buat kita bersama. Allahu Akbar. Pagi-pagi bangun tidur, lihat berita-berita TikTok, scroll TikTok, ternyata drama Agus Sedih itu masih berlanjut di season 2. Oh my god. Hari ini aku lihat ada video lewat, Agus teriak-teriak pergi ke kantor polisi melaporkan lagi. Dia bilang katanya sampai mati pun uang donasi itu miliknya dan gak ikhlas diberikan ke korban bencana alam di NTT. Sedangkan di sana sudah ada Kerry sama Bang Densu yang mau menyerahkan uang donasi tersebut. Dan 100% 1000% orang NTT yang sedang mengalami korban bencana alam pun siap menerimanya. Tapi ada pengacara yang teriak-teriak sampai kapanpun gak ada yang mau menerima. Ini mau dibawa kemana? Coba deh sekali-kali drama ini dimulai lagi dari awal gitu ya. Jadi kita juga pengen tahu awal asal muasalnya itu bagaimana sampai dia itu disiram air keras. Kita juga pengen denger kayaknya ya dari pihaknya si Aji dan The Gang. Mungkin kita bisa hadirkan kayak
kolega-koleganya atau mungkin kerabatnya, teman kerjanya gitu loh. Jadi kita juga paham siapa sih itu orang sebenarnya, kenapa sih sampai disiram air keras. Kok kayaknya dari beberapa cerita dan selama ini yang kita dengar itu, yang kita lihat itu hanya dari sisinya si Agus dan The Gang dan pengacara-pengacaranya. Kita sebetulnya juga pengen tahu sebelumnya itu seperti apa gitu loh. Jadi kita juga paham kok pinter banget ya memainkan perannya si Agus ini. Tadi juga terlihat kalau di tempat yang agak sepi orang, jalannya itu tegap, kenceng, bahkan lebih kenceng dari mikrolet kayaknya jalannya. Tapi kalau lagi banyak orang di keramaian gitu, seolah-olah dia tuh yang benar-benar tersakiti, terzolimin, dan teraniaya. Bagaimana menurut kalian? Mau dilanjutkan? Kalian masih pada seru nonton season kedua ini atau sudah mau stop di sini? Kita lihat aja nanti perkembangannya ya.